Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang waliullah yang masyhur. Beliau memiliki ilmu yang luas dan juga memiliki banyak karomah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir mengaku pernah mengembar seperempat abad ke berbagai negara. Selama itu pula, dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan meminum air sungai. Dia bahkan dapat bertahan tanpa minum selama 1 tahun. Al-Manawi pernah berkata, di antara keramat Syekh Abdul Qadir ketika masih bayi tidak mau menyusu kepada ibunya setiap siang tiap Ramadan, dan seumur hidupnya Lala tidak pernah menjatuhkan kotoran kepada dia. Selain itu, Syekh Abdul Qadir pun juga memiliki gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali. Lantas, bagaimana asal mula Syekh Abdul Qadir mendapatkan gelar rajanya para wali? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswajah. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun yang merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang wajangan-wajangan para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanul Aulia atau raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan 2 orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Syaqo dan Ibnu Abi Ashrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat wali Al-Ghaus atau penghulu wali pada masa itu. Rumah wali yang ingin dikunjungi tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan dengan daerah pelosokan. Tapi, keinginan mereka bertiga untuk bertemu sang wali tersebut tidak terhalangkan walau jarak yang demikian jauh. Dan sudah barang tentu kunjungan mereka itu tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanannya, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niatan masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Ashrun memulai pertanyaan kepada Ibnu Syaqo. Ibnu Abi Ashrun bertanya, "Wahai Syaqo, apa tujuanmu ingin bertemu dengan wali itu?" Maka sambil bergurau, Ibnu Syaqo menjawab, "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit kepadanya, hingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang yang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali." Setelah itu, Ibnu Abi Ashrun pun mengatakan maksud dan tujuannya bertemu wali tersebut. Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu kepadanya, yang aku yakin dia tidak akan mampu untuk menjawabnya. Pada hakikatnya, tujuan dari keduanya itu sama, yakni sama-sama ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali Al-Ghaus tersebut. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya diam saja dan tidak mengatakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai Qadir, apakah engkau mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal yang lainnya?" Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku tidak mau bertanya apa-apa." Lantas mereka pun bertanya lagi, "Lalu apa yang kau inginkan? Apakah kau hanya mau mengikuti kami saja?" Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, "Aku tidak punya pertanyaan yang ingin aku ajukan. Aku hanya ingin sowan saja dan mengharap berkah darinya. Itu sudah cukup bagiku, karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataannya. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika kita memposisikan diri kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Lalu, sesampainya mereka bertiga di kediaman wali Al-Ghaus tersebut, mereka pun mengetuk pintu rumahnya. Akan tetapi, sang wali tak kunjung membukakan pintunya, malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian, wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Syaqo?" Lalu Ibnu Syaqo menjawab, "Aku, wahai Syekh." Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Syaqo dan juga langsung memberikan jawabannya secara detail dan benar. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Ashrun. Setelah itu, wali Al-Ghaus itu pun langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf atau membaca lewat batin mereka berdua dengan keramahannya. Wali itu berkata, "Wahai Ibnu Syaqo, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Sedangkan kamu Ibnu Abi Ashrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu."
Lalu sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wali Al-Ghaus itu hanya memandang sekujur tubuhnya, dan tak lama kemudian ia pun berkata, "Wahai anakku Abdul Qadir, aku tahu tujuanmu ke sini hanya ingin berkah dariku, dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum wali itu menyuruh Syekh Abdul Qadir pergi, wali itu berkata kepadanya, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini. Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Sako dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani di sana. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani itu, ia bertemu dengan seorang gadis cantik dari keturunan Nasrani dan jatuh cinta kepadanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan kepadanya bahwa dia sungguh mencintainya dan siap berkorban apapun untuk putrinya. Akhirnya terbuktilah perkataan wali Al-Ghaus tersebut bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan itu benar. Ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari wali Al-Ghaus tersebut. Sementara itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Lalu pada saat ketika mengajar muridnya, dia pun pernah berkata seperti apa yang dikatakan oleh wali Al-Ghaus tersebut, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali." Dan ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan itu, maka perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka para wali berikrar dengan mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Sahabat beriman, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, karena ilmu itu tidaklah lebih diutamakan daripada akhlak. Ini sebagaimana perkataan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, adab lebih didahulukan daripada ilmu. Juga dalam suatu pepatah bijak dikatakan, jadilah ilmu padi, semakin berisi maka semakin tunduk. Ini menandakan semakin banyak ilmu, justru orang tersebut semakin rendah diri. Dan ada begitu banyak kisah-kisah para solihin yang diangkat derajatnya sampai ke tingkat mulia, itu dikarenakan sifat tawaduknya kepada Allah dan juga kepada sesama makhluk. Semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.